Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita sudah di kelas yang selanjutnya ya. Nah, di video kali ini saya akan sharekan bagaimana cara membuat akun TikTok Seller Center ya, atau mendaftar di akun TikTok Seller Center. Nah, buat teman-teman yang belum memiliki aplikasi TikTok Seller Center yang ini ya, yang saya bulatkan ini, silahkan teman-teman bisa download di Play Store ya, terus kemudian bisa diketikkan di pencariannya TikTok Seller Center. Nah, teman-teman nanti ketika menemukan icon yang ini ya, aplikasi yang ini, silahkan di-download ya. Saya tidak akan mempraktekkan bagaimana mendownload aplikasi TikTok Seller Center-nya di Play Store, yang pastinya teman-teman sudah bisa semua ya. Silahkan di-download dulu. Nah, nanti pada saat sudah terdownload, terus kemudian teman-teman akan membuka TikTok Seller Center-nya. Jangan dibuka dulu ya, pastikan dulu TikTok yang ini. Jadi pastikan dulu TikTok yang akun utamanya teman-teman ini itu pastikan sudah terlogin ya, yang mau ditautkan dengan TikTok Seller Center-nya. Ya, ini kan yang mau saya tautkan yaitu Pusat Gamis Jumbo, terus kemudian namanya Gamis Jumbo Sasyabik. Nah, ini namanya yang ini sama dengan nama TikTok Seller Center-nya. Jadi harus sama dengan TikTok Seller Center-nya atau toko kita gitu ya. Nah, pastikan akun TikTok-nya yang mau ditautkan dengan Seller Center-nya itu terlogin dulu, teman-teman. Oke. Terus kemudian kita back aja. Nah, silahkan masuk ke Seller Center-nya. Langsung kita masuk ke Seller Center-nya. Kenapa kok TikTok yang akan kita tautkan di Seller Center itu harus terlogin dulu, apalagi teman-teman yang TikTok-nya, akun TikTok-nya banyak gitu ya. Harus diganti dulu dengan akun TikTok yang mau ditautkan dengan Seller Center, agar ketika kita masuk dengan akun TikTok itu langsung nanti bisa terotorisasikan ke akun tersebut. Jadi tidak terlalu lama nanti proses pendaftarannya. Nah, seperti ini. Nah, meskipun kita sudah mendaftar di melalui TikTok gitu ya, itu tetap kita masukkan nomor HP-nya di sini, teman-teman. Nah, tetap kita masukkan nomor HP-nya. Pastikan ini nomor HP-nya yang kodenya belum pernah dipakai untuk mendaftar di TikTok ataupun TikTok Seller Center. Nah, coba kita kirim kodenya dulu. Nah, oke, kita masukkan kode OTP-nya. Nah, nanti seperti ini, teman-teman. Jadi tampilannya nanti seperti ini. Jadi teman-teman pilih yang bisnis perorangan ya. Nah, ini bisnis perorangan, jangan korporasi, karena kalau korporasi nanti kita akan dimintai beberapa dokumen ya, beberapa dokumen yang berkaitan dengan corporate. Nah, itu tidak perlu ya, teman-teman. Lalu terus kemudian masukkan nama toko. Di sini nama toko itu sama ya dengan nama nama akun TikToknya tadi itu. Berarti Gamis Jumbo Sasyabik. Nah, lalu kita bisa mengupload KTP ya. Nah, KTP boleh, paspor boleh. Nah, ini KTP ini untuk satu akun TikTok Seller Center itu satu KTP ya. Kalau sudah dipakai itu tidak boleh dipakai lagi. Oke, kita klik. KTP-nya harus jelas ya, teman-teman. Jadi foto KTP-nya itu kalau bisa background-nya itu yang polos saja. Jadi jangan background yang bunga-bunga misalkan seperti itu, atau background yang coraknya banyak gitu ya, karena itu nanti akan mempengaruhi kelamaan verifikasi dari dokumen ya, teman-teman. Jadi pastikan foto KTP-nya itu tidak blur, terang, terus kemudian mulai dari angka, nama itu tidak ada yang hilang atau buram ya. Terus langsung disimpan saja. Nah, ini berarti
Jenis usaha perorangan, nama toko Gamis Jumbo Sasha Big, informasi pemilik bisnis. Nah, ini langsung dikonfirmasi. Nah, berhasil dikirim. Nanti tampilannya akan seperti ini, teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa ini tulisannya adalah dalam verifikasi. Berarti teman-teman harus menunggu dulu bahwa akun TikTok Sales Center-nya ini harus masih dalam tahap verifikasi ya, masih ditinjau gitu ya kan, sama TikTok Sales Center. Nah, ini untuk lamanya ditinjau itu tidak tentu ya teman-teman. Ada yang 1 kali 24 jam, ada yang 2 kali 24 jam. Jadi tergantung dari data yang kita masukkan itu tadi, mulai dari misalkan fotonya itu blur atau tidak, terus kemudian backgroundnya terlalu bercorak atau tidak. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi masih dalam proses verifikasi dokumen. Nah, meskipun masih dalam proses ya, kita langkah selanjutnya adalah bisa tambahkan produk pertama. Nah, karena kenapa kok tambah produk pertama? Di sini nanti kita akan menuliskan alamat pengiriman atau alamat gudang atau alamat tokonya kita di sini. Nah, seperti itu. Langsung aja teman-teman bisa tambah. Nah, ini ya, tambahkan alamat gudang sebelum menambahkan produk ya di sini. Nah, ini tambah alamat. Oke. Terus kemudian klik tambah alamat. Nah, lalu silahkan teman-teman memasukkan ya nama kontak, nomor telepon, kemudian alamat lengkapnya. Nama kontaknya bisa disamakan dengan nama tokonya, Gamis Jumbo gitu ya, Sasha Big. Nah, biar ini nanti yang akan tertera di resinya kita ya, nomor teleponnya silahkan dituliskan. Lalu silahkan masukkan alamat lengkapnya. Alamat lengkap ini nanti bertujuan ketika kita mau mengirim paketnya, itu akan dicarikan yang ekspedisi ya, tempat ekspedisi JNT ya. Nanti bekerja samanya TikTok itu dengan JNT yang paling dekat dengan alamat gudangnya kita. Jadi di sini perlu diisi, dan juga untuk untuk penetapan ongkos kirim ya. Nah, silahkan diisi selengkap mungkin. Nah, ini di sini seperti ini ya, diisi selengkap mungkin, kemudian langsung simpan dan tambah produk. Tetapkan sebagai alamat pengiriman ini dicentang seperti ini ya. Nah, di biru. Terus kemudian langsung simpan dan tambah produk. Nah, silahkan teman-teman bisa menambahkan produk ini. Jadi menambahkan produk ini bisa melalui HP ya, aplikasi TikTok Sales Center, juga bisa melalui laptop atau PC di websitenya TikTok Sales Center ya. Kalau menurut saya itu lebih simpel kita menambahkan langsung dari aplikasi Sales Center yang ada di HP ya. Langsung aja. Nah, untuk untuk fotonya itu usahakan jangan hanya satu ya teman-teman, karena itu bisa digunakan nanti untuk keperluan dari affiliate-nya kita ya. Jadi produknya itu bisa, foto produknya bisa beberapa gitu. Nah, ini contoh saja ya. Nah, nama produknya berarti yang sudah di riset di materi yang riset dan penyiapan amunisi ya. Jadi nama produknya itu bisa di riset, misalkan di sini sesuai hasil riset kemarin, Gamis Jumbo gitu ya, wanita. Nah, misalkan LD 140. Nah, seperti ini boleh teman-teman ya. Nah, kalau kita mengupload produk itu lewat PC atau lewat laptop, itu nanti di sini ada beberapa ya, di sini itu ada beberapa rekomendasi kata kunci. Nah, itu bisa teman-teman gunakan. Kalau misalkan tidak digunakan ya tidak apa-apa.
Terus jangan lupa di belakangnya itu kita kasih brandnya kita ya. Nah, kita silahkan dikasih brandnya teman-teman di belakang, karena di sini juga untuk mengoptimasi nama brandnya teman-teman. Jadi misalkan orang itu nanti, oh ya kalau beli gamis jumbo ya berarti di Sasha Big. Nah, seperti itu. Langsung sekalian biar teroptimasi brandnya kita. Jadi nanti produknya kita juga terjual laku, laris gitu ya. Brandnya kita juga teroptimasi. Jadi mereka ingat, oh ya, saya kemarin beli gamis jumbo ya di mana, di Sasha Big. Nah, seperti itu ya. Kemudian deskripsi produknya silahkan diberikan deskripsi produk itu yang value-nya gitu ya, value-nya dari produknya kita itu apa misalkan, terus kemudian value dari tokonya kita itu apa. Nah, silahkan bisa diisikan deskripsi produknya. Tidak perlu terlalu panjang lebar karena tidak terlalu dibaca ya oleh para pengguna TikTok. Jadi pengguna TikTok itu melihat foto produk kok bagus, terus kemudian kan biasanya di live kan tuh sama affiliate, terus saat affiliate memegang produknya di-sharekan pada saat live, kok bagus, kok memang jumbo misalkan, nah itu langsung akan check out. Jadi deskripsi produknya bisa misalkan ditulis aja lagi misalkan gamis. Nah, seperti ini teman-teman, gamis jumbo wanita, misalkan boleh kekinian karena yang keluar adalah itu gitu ya, LD misalkan langsung 140. Nah, terus misalkan di sini silahkan teman-teman bisa melayani grosir. Nah, seperti ini boleh ya teman-teman. Terus misalkan di sini misalkan bahannya apa, bahan misalkan. Nah, seperti ini. Nah, kategorinya bisa kita klik. Nah, kategorinya silahkan dicari yang sesuai dengan apa yang kita upload gitu ya. Jadi apa yang kita upload. Nah, kalau di sini kan tidak ada ya, berarti kategorinya yang lain gitu. Kalau di laptop atau di PC itu muncul gitu ya. Terus kemudian atribut produk. Nah, ini ya tanpa merek. Jadi tanpa merek. Terus kemudian yang opsional ini tidak perlu diisi, tidak apa-apa. Lalu simpan saja. Nah, video ini kalau misalkan teman-teman mau mengisi videonya silahkan, kalau mau diisi, kalau tidak diisi ya tidak apa-apa. Kalau mau diisi itu adalah untuk kepentingan affiliate nanti. Terus kemudian kalau satu variasi berarti teman-teman cukup mengklik satu variasi. Kalau beberapa variasi silahkan teman-teman mengklik beberapa variasi. Nah, kemudian masukkan variasi. Nah, kalau yang spesifikasi ini saya hapus ya. Nah, saya hapus, saya hanya menambahkan warna saja. Ya, misalkan di sini warnanya misalkan kuning, terus kemudian misalkan ada marun. Nah, klik tambah variasi, misalkan ada hitam. Nah, terus kemudian ada pink Fanta. Nah, kalau sudah silahkan kemudian disimpan. Nah, nanti yang mau check out itu dia bisa memilih antara warnanya yang ada di sini ya teman-teman. Kalau teman-teman tidak mau menambahkan gambarnya ya tidak usah diklik tambah gambar. Kalau teman-teman mau menambahkan gambarnya, jadi misalkan kuning ya warnanya kuning, marun warna marun ya, silahkan diklik tambahkan gambar. Nah, terus kemudian silahkan klik atur harga dan stok. Nah, edit sekaligus karena memang harganya sama gitu ya. Harga satuannya 180. Nah, stoknya bisa dimasukkan saja. Kalau memang stoknya sama silahkan masukkan, misalkan ini saya masukkan 20, selesai gitu ya. Nah, ini secara otomatis langsung akan teredit di semuanya karena diklik edit sekaligus ya. Terus kemudian simpan. Nah, oke teman-teman, sudah seperti ini.
Terus kemudian berat paketnya berapa, silahkan diisi ya berat paketnya. Ini karena paketnya saya beratnya 200 gram gitu ya. Terus untuk dimensi produk itu opsional, tinggi, lebar, panjang itu opsional. Kalau teman-teman melayani fitur COD ya atau bisa bayar di tempat, silahkan ini diaktifkan. Nah, ini diaktifkan menjadi biru seperti ini. Ungu ya, seperti ini silahkan diaktifkan. Kemudian klik terbitkan. Nah, produk berhasil ditambahkan. Nah, seperti itu teman-teman. Ini aktifnya kenapa masih 0? Padahal saya kan sudah upload gitu ya, masih dimoderasi. Jadi kalau disetujui oleh TikTok, nanti akan tertera aktif 1 di situ. Nah, seperti itu teman-teman untuk tambah produknya. Sekarang kita back dulu. Nah, back. Nah, kan ke sini. Nah, dokumen Anda sedang ditinjau. Nah, ini kan ada tulisannya dokumen Anda sedang ditinjau. Berarti dokumen saya yang saya upload tadi masih ditinjau. Nah, ini ditunggu aja 1 kali 24 jam atau 2 kali 24 jam itu nanti sesuai TikTok sendiri. Jadi ada yang lama, ada yang cepat gitu ya, teman-teman. Nah, di sini juga ada tulisan produk dalam peninjauan. Nah, berarti produk yang saya upload tadi itu juga masih dalam peninjauan. Nah, seperti itu teman-teman ya. Cara mendaftar di akun TikTok Seller Center.